semangat dengan sesi hari ini, hari terakhir mengikuti MPLS dan Fortasi SMA Muhammadiyah 1 Pati tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengukir masa depan di SMA Muhammadiyah 1 Pati. Selamat datang untuk peserta MPLS dan Fortasi pada siang hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan membahas selayang pandang organisasi otonom atau disingkat dengan ORTOM di sekolah Muhammadiyah. Karena semuanya siswa SMA Muhammadiyah 1 Pati hanya lembaga yang bernaung di Muhammadiyah yang memiliki organisasi otonom atau ORTOM. Pada pembahasan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Lukman. Kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Lukman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian beserta MPLS dan Fortasi SMA Muhammadiyah 1 Pati tahun pelajaran 2021-2022 yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, oleh panitia saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan satu tema yang merupakan ciri khusus yang ada di sekolah Muhammadiyah, yaitu menyampaikan tema selayang pandang organisasi otonom di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Saya awali dari pengertian organisasi otonom itu apa. Organisasi otonom Muhammadiyah itu adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah di bawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan Persyarikatan Muhammadiyah, di mana mereka diberi hak dan kewajiban sekaligus untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan tugas utama memberikan pembinaan warga Persyarikatan Muhammadiyah dalam bidang tertentu. Sedangkan tugas pokok dari organisasi otonom itu adalah membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan bidang kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing organisasi otonom dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Sedangkan fungsi utama organisasi otonom Muhammadiyah itu dibentuk adalah sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna perjuangan, cita-cita dan amal usaha Muhammadiyah. Ada 7 organisasi otonom hingga saat ini yang ada dalam Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu pertama adalah Aisyah, 2 Pemuda Muhammadiyah, yang ketiga Nasyiatul Aisyah, yang keempat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang kelima Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang keenam Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan yang terakhir adalah Hizbul Waton atau yang disingkat dengan HW. Dari 7 organisasi otonom itu ada 3 diantaranya yang harus ada di dalam sekolah Muhammadiyah. Yang pertama adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang disingkat IPM itu berdiri pada tanggal 18 Juli tahun 1961. Apa tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Yaitu untuk terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam
sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pada tahun 1992, organisasi ini pernah berganti nama sehubungan dengan peraturan pemerintah tentang organisasi pelajar yang ada di sekolah, sehingga dari IPM berubah menjadi IRM, yaitu Ikatan Remaja Muhammadiyah. Kemudian kembali lagi berubah menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Adapun logo Ikatan Pelajar Muhammadiyah sejak pertama kali berdiri hingga mengalami perubahan IRM kemudian menjadi kembali ke IPM tetap sama, yaitu segi 5 runcing ke bawah yang melambangkan pena atau ballpoint, warna hijau yang artinya adalah keabadian dan keilahian, ada gambar matahari yang mencerminkan organisasi otonom Muhammadiyah dan nilai keagungan. Kemudian di dalam logo itu ada buku yang di tengahnya warna putih. Ini melambangkan pengetahuan dan kesucian. Di samping itu ada tertulis di situ ayat Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 1 sampai 2 yang berbunyi nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, nanti kalian bisa mencoba membuka surat tersebut di dalam Al-Qur'an, difahami apa isi dari nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, adapun beberapa kegiatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu adalah antara lain kegiatan pemilihan pimpinan organisasi yang ada di sekolah adalah tingkat ranting. Implementasi pemilihan ini sama dengan tata cara pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Karena itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini hakikatnya adalah merupakan laboratorium kepemimpinan atau leadership bagi semua pelajar Muhammadiyah. Mengapa demikian? Karena pelajar Muhammadiyah diharapkan ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, pemimpin-pemimpin yang berkompeten untuk tugas-tugas kalian pada generasi kalian yang akan datang. Kemudian ada kajian-kajian ilmiah, ada kegiatan sosial sebagai bentuk peduli kepada sesama. Kemudian tidak terkecuali IPM pada masa pandemi ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat cara menyikapi dan menghadapi pandemi COVID-19. Yang kedua, organisasi otonom yang dari sekolah Muhammadiyah adalah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathon. HW ini didirikan pertama kali di kota Yogyakarta pada tahun 1918 yang diprakarsai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu sendiri. Beliau muncul inspirasi tersebut karena suatu ketika mengisi pengajian yang namanya pengajian STFA, yaitu Sidik Tablik Amanah Fatonah, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Muhammadiyah cabang Solo. Mengapa beliau ingin mendirikan kepanduan Hizbul Wathon? Karena pada saat beliau pulang dari Surakarta melihat kegiatan pandu yang sedang berlatih, beliau terkesan betapa sangat rapinya, sangat disiplinnya kader-kader pandu tersebut. Karena itu beliau terinspirasi bagaimana kader-kader Muhammadiyah ke depan mempunyai kedisiplinan yang tinggi sebagaimana yang ditanamkan oleh
Hizbul Waton tersebut. Tidak lain, HW ini dibentuk di sekolah Muhammadiyah juga mempunyai tujuan, yaitu untuk menyiapkan, membina anak, remaja, pemuda, pelajar supaya memiliki akidah yang kuat, mental dan fisik, serta ilmu yang berbasis pada kemajuan teknologi, serta tidak melupakan pentingnya akhlakul karimah sebagai ikhtiar Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat muslim yang sebenar-benarnya, dan kader-kader Pandu HW diharapkan siap menjadi kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini juga merupakan organisasi otonom yang ada di sekolah. Bagi putra-putri Muhammadiyah yang khusus, Ortom ini bergerak dalam bidang seni bela diri. Untuk apa? Ini semua merupakan sarana dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagai upaya untuk melaksanakan, merealisasikan tujuan Muhammadiyah dan usaha untuk mempertinggi ketahanan nasional. Sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, maka Tapak Suci juga memiliki struktur yang sama dengan Ortom yang lain, dari tingkat pimpinan pusat sampai yang paling bawah ada di kepemimpinan tingkat ranting. Tapak Suci ini sendiri berdiri pada tahun 1960 sebagai kelanjutan dari adanya perguruan-perguruan silat yang telah ada sebelumnya, yang kemudian melebur dalam satu wadah yang bernama Perguruan Seni Bela Diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Seperti halnya organisasi otonom yang lain, organisasi ini juga mempunyai tujuan. Sebagai materi penutup dengan tema Selayang Pandang Organisasi Otonom Muhammadiyah di Sekolah Muhammadiyah, di dalam Tapak Suci Putra Muhammadiyah itu terkandung satu spirit. Yang pertama, kader Tapak Suci mempunyai tekad bulat untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal dan abadi. Yang kedua, dengan keberanian untuk menyerbakan keharuman Islam secara sempurna. Yang ketiga, dengan kesucian niat, kader Tapak Suci siap untuk menunaikan rukun Islam dan rukun iman. Yang terakhir, mengutamakan keeratan dan kejujuran serta sikap rendah hati. Anak-anak sekalian, peserta MPLS dan Kortasi SMA Muhammadiyah 1 Pati tahun 2021-2022 yang saya sayangi, sebagai kesimpulan dari materi ini adalah, pertama, semua organisasi otonom Muhammadiyah yang ada di sekolah Muhammadiyah, tujuan utamanya adalah menjadikan ketiga organisasi itu sebagai laboratorium kepemimpinan. Karena memang secara kodrat setiap manusia itu adalah pemimpin. Nah, karena itu anak-anakku, nanti ke depan, terutama setelah masa pandemi ini berakhir, mari kalian semuanya bersemangat
untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya wajib di sekolah Muhammadiyah, yaitu satu, keorganisasian di dalam IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang kedua, kegiatan yang ada dan diselenggarakan oleh Gerakan Hizbul Waton atau HW. Dan yang terakhir adalah kegiatan seni bela diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Insya Allah ketiga-tiganya organisasi otonom itu akan memformulasikan kegiatan-kegiatan yang sangat menarik yang semuanya dilakukan di luar jam pembelajaran yang sudah dijadwalkan di bidang kurikulum. Oleh karena itu, mari disemangati diri kalian agar mempunyai pengalaman yang ketiga-tiganya ini tidak akan kalian peroleh di luar sekolah Muhammadiyah. Nah, karena itu maka supaya kalian mempunyai pengalaman yang spesifik ini, bersemangatlah kalian untuk proaktif menjadi anggota ketiga organisasi otonom tersebut sebagai sarana kalian untuk mempertajam visi kepemimpinan atau leadership. Karena mau tidak mau ke depan kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang kita harapkan kalian siap untuk menerima pelimpahan tongkat estafeta kepemimpinan bangsa, kepemimpinan agama, kepemimpinan masyarakat, dan seterusnya. Demikian materi tentang selayang pandang organisasi otonom di sekolah Muhammadiyah ini dapat sampaikan. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi pembahasan dan pendalaman materi ini di ruang kelas pada saat pembelajaran yang sudah terjadwal dari bidang kurikulum. Terima kasih, selamat bergabung di SMA Muhammadiyah 1 Pati di Kampus Biru. Insya Allah dari sinilah langkah awal sukses kalian dimulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.